Halo pemirsa Jawa Post TV, apa kabar? Saya Disa Nugraha, senang sekali bisa menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. 22 Oktober pemirsa diperingati sebagai Hari Santri. Dan sejak tahun 2015, ini berarti sudah tahun ke-10, diperingati sebagai Hari Santri. Sebenarnya apa sejarahnya dan bagaimana gitu ya? Bicara tentang santri di era sekarang gitu, dan apa yang harus dipertahankan secara tradisi dan warisan ilmu-ilmunya, dan apa juga yang bisa dikembangkan dari santri di era yang sekarang. Kita bahas dalam Bincang-Bincang pemirsa, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Di balik kemerdekaan bangsa ini tersimpan kisah perjuangan yang lahir dari pesantren, tempat di mana doa dan jihad berpadu melahirkan semangat yang menggetarkan bumi pertiwi. Santri, pejuang ilmu, pejuang iman, dan pejuang kemerdekaan. 22 Oktober 1945 dari kota santri Jombang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad, sebuah seruan suci agar setiap muslim wajib membela tanah air dari penjajahan demi menjaga keutuhan Indonesia yang baru lahir. Santri merupakan simbol cinta tanah air yang tulus. Dalam kesederhanaan hidup pesantren tersimpan nilai-nilai kebangsaan, keikhlasan, kemandirian, dan pengabdian. Meski saat ini masuk era modern, namun semangat santri tetap sama, menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, memperjuangkan ilmu dan moral, serta menjaga persatuan bangsa. Untuk itu, sebagai penghargaan atas perjuangan dan pengabdian santri, pada tahun 2015 di era kepresidenan Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Momentum ini pun menjadi pengingat bahwa perjuangan santri tidak pernah berhenti, dari medan jihad ke ruang kelas hingga panggung pembangunan bangsa. Dan seiring berjalannya waktu, selaras dengan perkembangan zaman, santri masa kini pun hadir dengan wajah baru, berilmu, berakhlak, dan berdaya saing global. Bahkan dari pesantren pun terlahir sosok pemimpin, guru bangsa, dan pejuang kemanusiaan. Lantas bagaimanakah harapan, tantangan, dan reformasi pesantren dan santri masa kini? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Refleksi Hari Santri Nasional 2025 pemirsa menjadi topik kita di malam hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, di studio saya sudah bersama dengan Bapak Musyafaq Rauf, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Ada Pak Sruji Bahtiar, Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Pak M. Govirin sebagai Sekretaris JKSN Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir, karena memang ini sudah sangat dekat dengan peringatan Hari Santri Nasional. Nanti kita bahas satu persatu bagaimana pesantren ini bisa terus berkembang tanpa harus meninggalkan jati dirinya, karena itu juga penting, dan santri juga sebenarnya menjadi bagian dari perjuangan bangsa ini. Usai jeda pemirsa, kami kembali dalam bahasan refleksi Hari Santri Nasional 2025. Pemirsa, kiai dan santri tentu juga menjadi bagian dari perjuangan bangsa ini di meraih kemerdekaan. Saya ingin mundur terlebih dahulu, mendengar penjelasan dulu nih mungkin dari Pak Govirin, bisa menjelaskan secara historis. Hari Santri ini kan sudah dari 2015, Pak. Tapi mungkin ada banyak juga masyarakat yang masih belum paham betul sebenarnya kenapa harus ada Hari Santri, apa historisnya di sana gitu. Pak Govirin gimana? Ya, baik. Jadi semua pada tahun 2015 itu seakan dibukakan lembaran baru, di mana pada sebelum era 2015 tidak terbayangkan oleh masyarakat umum
bahwa akan ada suatu hari yang diperingati sebagai Hari Santri. Padahal kami di kalangan pesantren sudah sangat paham bagaimana kiprah kiai dan santri di dalam ikut memerdekakan bangsa dan negara ini. Kalau kita runut ke belakang, pasti kita teringat dengan kisah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Ketika itu di Surabaya, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata Belanda dengan sekutunya ini tidak rela begitu saja mengakui Indonesia merdeka. Dan fakta sejarah menyebutkan proses untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia itu berada di Surabaya. Nah, oleh karena itu para tokoh bangsa ini kemudian meminta fatwa kepada ulama. Dan ketika itu yang disowani adalah Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka kemudian beliau mengeluarkan sebuah fatwa bahwa membela tanah air itu adalah fardu ain. Disitulah kemudian menjadi spirit bagi seluruh elemen bangsa, tidak terkecuali adalah para santri yang menjadi motor utama terjadinya perlawanan 10 November pada akhirnya. Dan kisah itu akhirnya banyak terungkap ketika fakta sejarah mulai membahas apa sebenarnya yang terjadi sebelum 10 November itu. Dan disitulah kita semua pada akhirnya bersyukur bangsa ini kemudian mengakui keberadaan eksistensi kiprah nyata para santri, para kiai, dan kita semua bangga pada akhirnya 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Karena selama ini masyarakat melihat santri, pondok pesantren, Pak Yai itu adalah bagian dari tempat untuk menimba ilmu begitu ya. Tapi ternyata kita mundur ke belakang, bagian sejarah untuk berjuang juga ada cukup penting perannya di sana begitu ya. Cukup signifikan, cukup penting, bukan hanya di sisi pendidikan agama saja. Bahwa kiprah pesantren prakemerdekaan itu menjadi suatu tempat yang selalu dicurigai oleh penjajah. Karena di sana para kiai akan selalu mengobarkan semangat jihad, bukan hanya jihad dalam arti membela agama, tetapi jihad di dalam membela bangsa, membela negara, sebagai bagian dari hubbul waton, cinta tanah air, ini selalu diajarkan oleh kiai kepada santrinya. Ini yang kemudian menjadi perhatian serius oleh penjajah karena dari situlah dikhawatirkan akan muncul pejuang-pejuang baru, pahlawan-pahlawan baru yang memang mengusung tema kemerdekaan. Karena pergerakan itu harus diantisipasi oleh penjajah pada saat itu gitu ya. Saya ke Pak Syafaq ya. Pak Syafaq, kalau melihat santri, pesantren dan saat ini gitu ya dalam implementasi perkembangan zaman, bagian dari kehidupan sosial, bagian dari kehidupan politik juga, bahkan Pak Syafaq sendiri melihat perkembangan santri saat ini seperti apa? Terima kasih. Dari pandangan saya terkait dengan posisi santri dalam perkembangannya, menurut kami yang ada di wilayah politik itu sangat luar biasa perkembangannya, yang mungkin dulu kita tidak ada satupun kalangan santri yang mendapat kepercayaan dari masyarakat bisa memimpin sebuah kabupaten, bisa memimpin kota, bisa memimpin dewan. Ini Pak Syafaq juga ya, termasuk juga menjadi menteri. Mungkin hanya satu-satunya pada saat itu awal-awal kemerdekaan itu ya Kiai Wahid Hasyim. Tetapi dalam era sekarang ini kita sudah tidak lagi sulit untuk mencari tokoh-tokoh lokal atau tokoh-tokoh di tingkat kabupaten kota itu nasional itu yang itu
apa ya istilahnya itu dari basic santri. Nah, dari situ tentu santri punya visi dan misinya sendiri terkait dengan bagaimana eksistensi santri itu ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi orang pejabat, kita menjadi bahkan ada yang jadi wakil presiden seperti Yai Ma'ruf dan sebagainya. Betul. Itu kan juga sebagai apa ya contoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid bisa jadi presiden. Ya. Ini berarti santri sudah bisa meletakkan posisi bahwa tidak lagi sekedar hanya di pondok pesantren, tetapi di ranah-ranah kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan tingkat daerah. Itu bisa seperti hari ini tadi, hampir ada 4.000 santri yang datang ke kantor DPRD. Mereka itu tidak hanya kalangan santri yang sekarang atau masih di dalam pondok pesantren, ada bupatinya, ada wali kotanya, bahkan banyak sekali yang mereka sekarang ini sudah pada posisi di pemerintahan, ya ASN dan sebagainya, apalagi di teman-teman kita di Departemen Agama. Ya. Dari situ saya melihat kalau hari santri itu ditetapkan tanggal 22 Oktober, itu sudah diputuskan dengan Kepres nomor 22 tahun 2015 ya kalau tidak salah. 2015 di awalnya. Iya. Itu tentunya sekarang sudah hampir 10 tahun. Ya. Kita terus melakukan peringatan. Apakah cukup dengan peringatan itu menjadi tandanya? Saya yakin tidak. Di Jawa Timur sudah punya perda tentang pesantren. Kemudian baru saja sudah ditetapkan yaitu pergubnya terkait dengan pesantren sendiri. Nah dari situ nanti akan bisa kita optimalkan keperpihakannya politik pemerintahan kepada pesantren. Baik, jadi memang sudah semakin banyak tokoh-tokoh dari kalangan santri yang berada di pemerintahan, menjadi wakil rakyat. Sebenarnya kalau saya ambil berarti itu juga bagian bentuk dari perjuangannya di era yang sekarang. Tapi kembali lagi pondok pesantren, santri menimba ilmu, ini juga tentu kaitannya dengan pendidikan. Sebesar apa gitu ya pengaruhnya, sebesar apa sebenarnya? Karena saya yakin banyak di antara Anda juga orang tua siswa saat ini yang menyekolahkan anaknya sekaligus di pondok pesantren. Itu juga banyak sekali yang menjadikan pilihan pendidikan di pondok pesantren. Usai jeda kami lanjutkan lagi pemirsa. Ya, bisa kembali di Bincang-Bincang, kami angkat topik transformasi pesantren menuju Indonesia Emas 2045. Karena memang semakin dekat dengan 2045, harapannya generasi penerus bangsa ini menjadi generasi emas di tahun 2045. Dan termasuk salah satunya tentu ketika menimba ilmu di pondok pesantren. Nah, ini saya agak sedikit revisi pemirsa. Yang hadir malam hari ini di studio bersama saya adalah Pak Saikul Hadi, Kabak TU Kakanwil Kemenak Jawa Timur. Pak Saikul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saikul juga bisa jelaskan gitu ya, kalau dari Kemenak memperhatikan pondok pesantren, apalagi juga kita tahu di sana kan banyak sekali yang menimba ilmu. Kontribusi dari sisi pendidikan seperti apa sejauh ini, terutama di Jawa Timur yang Pak Saikul mungkin amati gitu. Baik, terima kasih. Bahwa Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang menyumbang jumlah pesantren dan santri yang sangat banyak di Indonesia, karena juga banyak santri-santri yang kemudian lahir dari Jawa Timur. Ya. Pendidikan di pesantren memang pendidikan yang sangat origin ya, dan itu satu-satunya sistem pendidikan yang ya eksis mulai dulu sampai sekarang, dan itu pendidikan yang ada di Indonesia yang bisa mencetak bagaimana Indonesia sekarang ini ya karena ada pesantren, pendidikan yang ada di pesantren itu, sehingga masyarakat atau bangsa Indonesia itu terkenal dengan
nilai-nilai budaya yang religius, nilai-nilai budaya yang santun, kemudian juga penuh tawadhu, dan terutama nilai-nilai pesantren yang diajarkan di dalam pesantren itu ya ada cinta kepada tanah air itu yang sehingga bisa merawat Indonesia sampai saat ini. Saya kira itu tidak lepas dari peran pesantren dan kiai yang mendidik putra-putra bangsa ini menjadi mengawal Indonesia sampai seperti ini yang kita rasakan. Tentu ini kita sangat bersyukur sekali. Memang berkembang terus Pak ya pondok pesantren, apalagi di Jawa Timur begitu ya? Nggih. Pesantren Jawa Timur 7.300 lebih pesantren dengan ribuan santri yang ada, dan tentu pemerintah saat ini terus berupaya untuk melakukan pendataan ulang dan memberikan perhatian yang lebih baik lagi, baik terkait dengan fasilitasi, terkait dengan rekognisi, afirmasi, semuanya ini saya kira apalagi ke depan perhatian pemerintah kepada pesantren ini mungkin akan lebih baik lagi ketika ini sekarang sedang diproses. Struktur yang ada di pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama akan menjadikan satu dirjen, salah satunya nanti adalah rencananya adalah dirjen pesantren, dan itu akan memberikan peluang yang tinggi untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, dan juga pelayanan yang lebih baik lagi sebagai bentuk pemerintah memperhatikan pesantren. Sebagai bentuk perhatian juga dari pemerintah karena memang kontribusinya juga cukup besar. Saya ke Pak Gofir mungkin yang juga hari-harinya nih urusannya pesantren gitu kayaknya nih ya. Saya tahu nih kalau bicara terkait dengan pesantren, pendidikan, ini kan juga harus bersinergi terus mengembangkan ilmu pengetahuan juga. Cinta tanah air juga ada di sana. Kalau Pak Gofir sendiri melihat pesantren dan pendidikan ini sinerginya sampai sejauh mana? Ya, jadi kalau dulu kita mengenal pesantren itu kan tradisional, bahwa pesantren itu hanya mengajarkan ngaji, ngaji Quran, ngaji kitab, yang jauh dari dunia ilmu umum. Nah, berbeda dengan era kekinian, yang pesantren itu sudah secara paripurna mendidik santri-santrinya ilmu agama dan juga ilmu umum. Sehingga kalau tadi Pak Ketua DPRD Jatim mengatakan kiprah santri di segala lini kehidupan itu menjadi nyata karena sistem pendidikannya itu sudah modern. Mengkolaborasikan antara sistem tradisional yang mendalami tafaqquh fiddin, pendalaman agama, menjadi tidak sekedar agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum yang berkaitan dengan segala lini kehidupan. Apakah itu tentang saintik, kemudian tentang politik, kemudian tentang ekonomi. Sehingga ada istilah santripreneur, itu lahir di era kekinian, yang dulu tidak pernah ada istilah santri entrepreneur. Kemudian santri digital itu juga lahir di era kekinian dan semakin menguat dengan lahirnya Hari Santri ini. Ibaratnya kami di pesantren itu semakin percaya diri dengan adanya pengakuan dari pemerintah bahwa 22 Oktober itu adalah Hari Santri. Dan ini semakin meneguhkan para kiai mentransformasikan diri dari kiai yang hanya menjaga tradisi pendidikan pesantren ala tradisional, mentransformasikan peran kiai tidak hanya menjaga tradisi tetapi menjadi motivator, menjadi inovator bagi konsep pendidikan di pesantren saat ini. Oleh karenanya itu kita melihat banyak sekali pesantren yang tidak hanya memiliki madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, tetapi sudah memiliki SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bukan ma'had ali, tetapi betul-betul kampus. Jadi kampusnya pun kampus S1, S2, S3, doktoral. Yang dulu orang jarang terfikir, karena dikooptasi kalau pesantren itu hanya ngurusi ngaji saja, tidak perlu ngurusi yang
pendidikan formal, pendidikan umum. Nah, inilah yang menjadi suatu kebanggaan dan kemajuan di pesantren, sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi ketika memondokkan putra-putrinya di pesantren, karena takut nanti kalau dari pesantren mau jadi apa. Paradigma bahwa alumni pesantren itu nantinya hanya bisa menjadi guru ngaji, bisa menjadi calon kiai, hari ini pupus sudah. Karena banyak sekali kiprah santri yang mengisi sendi-sendi kehidupan ini, dan mereka berhasil, mereka sukses. Di bidang entrepreneur banyak sekali santri yang kemudian menjadi pengusaha yang sukses. Tanpa meninggalkan basic agamanya, tanpa meninggalkan tradisi nyantri di pesantrennya, begitu ya? Betul. Tetap dipertahankan. Itu yang utama. Sehingga ketika satu saat saya mendapatkan satu pertanyaan dari Rois Surya PCINU Jerman. Dengan adanya program santripreneur misalnya. Khawatir orang tua adalah menggeser paradigma bahwa santri mondok itu untuk belajar agama, hanya kemudian bergeser menjadi belajar wirausaha. Nah ini bukan. Jadi agamanya ini menjadi satu yang pasti, satu yang mutlak, satu yang wajib, jelas, gitu ya? Jelas. Tapi kemudian tidak hanya itu, mereka juga diajarkan ilmu-ilmu yang lain. Baik, dan itulah kenapa di Jawa Timur juga muncul OPOP ya, One Pesantren, One Product, seperti itu ya, karena juga mengajarkan santri untuk bisa mengembangkan diri dan bahkan menjadi santripreneur itu tadi. Nanti saya ke Pak Syafaq lagi nih terkait dengan Jawa Timur punya apa untuk perda, pergub yang tadi sempat Pak Syafaq sebutkan. Usai jeda pemirsa, kami lanjutkan. Kita kembali di Bincang-Bincang, saya masih bersama dengan narasumber-narasumber malam hari ini pemirsa, dan saya masih bersama dengan Pak Musyafaq, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi yang sempat juga menyebutkan terkait dengan perhatian pemerintah, ada perda, ada pergub juga. Sebenarnya kalau Pak Musyafaq memperhatikan, kita tahu lah kalau Gubernur Jawa Timur ini perhatiannya ke pesantren nggak kurang-kurang gitu ya Pak ya. Tapi kalau Pak Syafaq sendiri memperhatikan apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur, apa yang diperhatikan dari Dewan juga untuk bisa membuat pesantren ini berkembang, apakah cukup dengan perda dan pergub itu saja begitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi kan setelah ada undang-undang pesantren, kemudian turunannya adalah perda yang ada di Jawa Timur, kemudian untuk operasionalnya adalah pergub. Tentu ini tidak bisa hanya sebagai dokumen yang kita pakai bangga-banggaan bahwa kita punya perda, punya undang-undang. Tapi implementasi daripada perda dan pergub ini yang harus dikawal oleh dua lembaga yang mempunyai kewenangan masing-masing, yaitu eksekutif dan legislatif. Kalau eksekutif itu kewajibannya untuk bagaimana mereka menyandingkan pesantren dengan pendidikan formal, itu tidak ada pilih kasih. Artinya diperlakukan sama. Ketika di pesantren ada pendidikan, di umum ada pendidikan, ya tentu kalau ada bos, ya di umum ada sekolah umum ada bos, ya di pesantren harus ada bos. Begitu juga untuk kurikulum itu juga, kalau ada pendampingan langsung, ada dari Kemendikbud ya, itu juga pesantren juga harus diajak dan sekaligus menjadi bagian itu. Nah, sekarang jangan sampai ada istilah dikotomi antara pesantren dengan pendidikan yang lainnya. Yang akhirnya nantinya adalah kita sebagai warga negara yang ikut andil dalam memperjuangkan bangsa dan membela serta mempertahankan ini, itu tidak diperlakukan sebelah mata atau pandangan sebelah. Jadi sama bahwa posisinya itu, ini juga mencerdaskan kehidupan bangsa, ini juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin pada zaman-zaman kolonial, bahkan mungkin orde-orde yang lama,
orang yang bisa sekolah di umum itu hanya kalangan ningrat, kalangan orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah dan sebagainya. Hari ini pesantren itu konsisten. Sebelum merdeka, bahkan merdeka sampai sekarang, itu dibiayai atau tidak dibiayai oleh pemerintah, eksis terus. Iya, betul. Nah, ini yang harus dihargai. Nah, kalau tanpa ada sentuhan dari pemerintah saja, itu kemudian masih eksis dan konsisten. Kalau itu kemudian pemerintah bisa hadir ke sana, mungkin lebih unggul daripada yang lain. Bisa lebih dikembangkan lagi gitu ya. Saya coba ke Pak Govirin nih. Kalau Pak Govirin juga memperhatikan dari Jawa Timur terlebih dahulu gitu ya. Karena memang ada undang-undangnya, lalu Jawa Timur juga merespon dengan ada Perda dan Pergub. So far implementasinya gimana nih Pak Govirin, mungkin juga memperhatikan, dan apa kendalanya gitu untuk bisa membuat pesantren bisa lebih berkembang lagi, kalau perlu melesat gitu perkembangannya gitu. Iya. Kita wajib bangga dan bahagia karena di Jawa Timur ini ketua dewannya santri. Oke. Gubernurnya santriwati. Jelas ya. Ini yang menjadi modal utama bahwa kemudian setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, kemudian inisiasi dewan, lahirlah Perda Pesantren Nomor 3 Tahun 2022. Lalu tidak berselang lama lahirlah Pergub tentang peraturan pelaksana Perda Pesantren tersebut, Nomor 43 Tahun 2023. Nah, di dalam Perda itu disebutkan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memberi perhatian kepada pengembangan pondok pesantren dari 5 aspek. Yang pertama adalah aspek pengembangan ekonomi, bahwa ekonomi pesantren harus menjadi ekonomi yang mandiri, bukan ekonomi yang bergantung kepada syahriah santri, donasi, dan hibah. Yang kedua adalah pengembangan kesehatan. Tidak ada lagi istilah kalau tidak kena penyakit kulit berarti bukan santri. Image-nya dulu begitu ya. Ini harus dirubah, image itu. Ini harus ditransformasi ini ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan perempuan dan anak. Di Perda itu disebutkan pengembangan perlindungan perempuan dan anak. Kemudian tentang lingkungan tidak lepas dari perhatian Perda pengembangan pesantren, fasilitasi pengembangan pesantren, bahwa di situ ada amanat untuk pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan bencana. Maka kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan ekonomi membentuk suatu tim yang disebut dengan tim penguatan dan pengembangan One Pesantren One Product. Ini tujuannya adalah untuk memandirikan ekonomi pesantren. Di bidang kesehatan, Pemprov Jawa Timur membentuk tim yang disebut dengan tim pembina kesehatan pesantren. Ini kalau yang pertama tadi leading sektornya adalah Dinas Koperasi dan UKM. Yang kedua leading sektornya adalah Dinas Kesehatan. Yang ketiga terkait dengan perempuan dan anak. Ini sudah berjalan dengan program pesantren ramah anak yang di leading sektori oleh DP3AK. Kemudian terkait dengan pelestarian lingkungan, itu kita mengenal program yang namanya Eko Pesantren. Bahkan ada kompetisinya setiap tahun yang memilih duta Eko Pesantren. Ini di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Nah, yang terakhir ini tentang bencana. Baru-baru saja keluar SK Gubernur yang membentuk satu tim yang disebut dengan tim Pestana. Pesantren Tangguh Bencana. Ada Destana, ada Pestana ternyata. Ya, tim Pestana ini sudah 2 kali keluar SK dan itu langsung gubernur yang meng-SK-kan. Sehingga dari 5 aspek ini, kehidupan pesantren itu mendapat perhatian secara menyeluruh oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan implementasinya, maka perlu kita kawal bersama. Saya kira keberpihakan Dewan dalam hal ini juga sangat penting,
untuk mendukung pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami dari JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Jawa Timur, juga selalu mengawal agar 5 aspek ini dapat terlaksana dengan sangat baik dan didukung oleh stakeholder di Jawa Timur. Karena dampaknya nanti, mohon maaf, bukan hanya pada pesantren, tetapi berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini sebenarnya dari aturan sudah sangat detail gitu ya. Udah benar-benar berpihak juga ke pesantren. Tinggal perjalanannya nih yang memang kalau ada hambatan sebenarnya pesantren juga bisa berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait karena memang sudah ada pos-posnya juga pemirsa untuk bisa membuat pesantren itu berkembang luar biasa. Lalu perkembangan zaman di era digital juga saat ini kita hadapi. Lalu bagaimana perkembangan pesantren di era digital? Nanti kita bahas di segmen berikutnya pemirsa, usai jeda. Kembali di Bincang-Bincang pemirsa, saya masih membahas terkait dengan kaitannya dengan Hari Santri 2025 yang diperingati di 22 Oktober. Saya ke Pak Saikul dulu dari Kemenak Jatim. Pak Saikul, kalau bicara tentang topik kita transformasi, Pak Saikul sendiri punya pandangan apa nih terkait dengan transformasi pesantren ini, Pak? Iya, bahwa kalau kita lihat misalnya di tema untuk peringatan Hari Santri tahun ini misalnya, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ya. Nah, itu mengisyaratkan bahwa kita santri dalam maksud dari tema ini adalah bagaimana santri bisa mengawal kemerdekaan yang sesungguhnya di negara ini bisa terjaga dengan baik. Kemudian juga menuju peradaban dunia, ini kan artinya kan bahwa pesantren, santri ya harus bertransformasi supaya bisa menjadi agen peradaban dunia. Tentu kita semuanya ingin bahwa nilai-nilai luhur dari kepesantren ini bisa menjadi contoh bagi dunia terkait dengan problem-problem dunia, misalnya terkait dengan pendidikan, terkait dengan kedamaian, terkait dengan kerukunan, terkait dengan problematika di dunia ini, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada dunia. Dan itu kalau tidak bertransformasi ya sangat sulit. Makanya transformasi ini menjadi sebuah keniscayaan bagi pesantren untuk bisa mengambil peran yang lebih besar, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk peradaban dunia. Karena santri adalah agen perubahan peradaban dunia. Saya kira cita-cita kita itu seperti itu. Saya ke Pak Syapak nih, Pak Syapak juga mungkin pernah berkunjung ke pondok pesantren gitu ya. Kalau Pak Syapak melihat, siap nggak nih pondok pesantren, termasuk para santrinya tentunya, untuk bertransformasi menghadapi perkembangan zaman, menjadi agen perubahan global juga. Pak Syapak sendiri memperhatikannya apa yang ada di pondok pesantren saat ini? Ya, alhamdulillah setelah kami berkunjung bisa mendampingi beberapa kegiatan baik itu dari kementerian maupun dari provinsi itu sendiri, bahwa pondok pesantren hari ini menurut saya sudah sangat maju dan sangat layak ketika kita punya anak kemudian kita sekolahkan atau kita pondokkan di pondok-pondok pesantren yang sekarang terus berpacu untuk melakukan evaluasi perbaikan baik sarana maupun kurikulumnya yang terus dikembangkan. Tentu sebagai santri yang punya pengalaman ke sana, saya mungkin bisa mengatakan bahwa perkembangannya ini bisa mencapai hampir 100% dari kalau dulu kita mondok itu masih masak sendiri, bahkan kita ribut dengan urusan masalah di mana kita harus memposisikan diri sebagai seorang santri yang belum ada pembimbing, belum ada, tetapi kita mengandalkan istilahnya
karomah daripada kiai itu yang apa adanya yang kita lakukan. Tetapi sekarang mungkin ada perkembangan yang cukup luar biasa. Setiap santri dalam satu kamar sudah didampingi oleh ustadz, sudah ada pembimbing sendiri, bahkan pengawasan sendiri. Itu luar biasa. Di pendidikan di luar pesantren, saya rasa ini sangat langka. Kalau kita di luar pesantren mungkin kita harus ngantar les anak di. Tapi kalau di pondok pesantren sekarang ini sudah ada luar biasa manajemen yang dibuat oleh pondok pesantren itu, bahwa ada ustadz yang mendampingi sekian santri maksimal, kemudian tiap kamar ada koordinatornya, kemudian kalau dia mau melakukan ya istilahnya makan dan sebagainya sudah diatur sedemikian rupa, manajemen seperti di asrama-asrama yang sudah maju. Contoh misalkan di Tebuireng, contoh di Tawak Beras, contoh di Pak Asep, yang sekarang ini muridnya sudah luar biasa, bahkan ribuan. Itu bagian daripada dinamika yang menurut saya pada awal berdirinya Amanatul Ummah dengan sekarang ini sudah sangat-sangat berbeda jauh. Termasuk pondok pesantren Salafiyah yang dulu anti ada misalkan ada coding AI ya, itu sekarang sudah diajarkan semua itu. Nah, itu berarti kita tidak menutup, pondok pesantren sekarang tidak menutup terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, bahkan kebutuhan ketika pulang dari pondok pesantren itu sendiri. Ini padahal tadi yang disebutkan Pak Syafaq adalah pondok pesantren yang memang sudah lama berdiri, itu juga bertransformasi. Lebih-lebih pondok pesantren memang yang baru, modern begitu ya, yang tentu juga sudah siap dengan perkembangan zaman. Saya masih punya satu segmen terakhir pemirsa, usai jeda kami lanjutkan bincang-bincang. Ya, bicara tentang Hari Santri Nasional 2025, tentu ini adalah momentum gitu ya pemirsa untuk bisa membuat pondok pesantren melesat lebih maju lagi. Bagaimana juga pemerintah bisa memberikan perhatian juga kepada kalangan pondok pesantren, pada para santri, dan tentunya harapannya menuju Indonesia Emas 2045 ini pondok pesantren juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Pak Govin mungkin juga bisa jelaskan gitu ya, apa harapannya nih ketika Indonesia Emas 2045 juga bisa dikatakan dari tahun ke tahun semakin dekat, peran pondok pesantren di sini supaya ikut juga mengawal menuju Indonesia Emas 2045. Iya, jadi kita selalu disuguhkan data bahwa Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi. Saat ini saja sudah hampir 60% penduduk Indonesia adalah remaja, adalah usia produktif. Dan itu akan bergerak naik terus sampai di tahun 2030. Menurut prediksi Badan Pusat Statistik, hampir 70% penduduk Indonesia adalah remaja, pemuda, dan usia produktif. Yang ingin saya katakan adalah, ketika Indonesia Emas 2045, sekarang sudah tahun 2025, tinggal 20 tahun lagi. Ini bisa jadi nggak terasa ini ya, tiba-tiba udah 2045 nih. Dan itu artinya, yang hari ini sedang berada di madrasah aliyah, di SMA atau di perguruan tinggi, 20 tahun yang akan datang itu seperti beliau menjadi ketua dewan, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi wakil presiden, bahkan presiden. Menjadi penggerak bangsa ini. Penggerak bangsa. Nah, kalau salah bangsa ini di dalam mempersiapkan mulai sekarang, maka 2045 kita khawatir Indonesia Emas itu tidak akan tercapai. Oleh karenanya pesantren ini menjadi tempat yang sangat tepat untuk mempersiapkan generasi emas 2045. Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, yang pertama amanatnya adalah SDM unggul. SDM unggul secara keseluruhan, unggul jasmaninya, unggul rohaninya, unggul intelektualnya, unggul emosionalnya, unggul spiritualnya. Nah,
Sehingga 2045 itu betul-betul akan diisi oleh orang-orang yang tepat sesuai dengan kompetensinya, yang punya fondasi kuat dalam hal pemaknaan agama untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Indonesia Emas 2045 itu mengamanatkan tentang ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu harus tumbuh signifikan di 2045. Dan itu sudah harus mulai dirancang mulai sekarang. Angka wirausahawan di Indonesia itu masih sangat mengkhawatirkan, karena banyak lulusan perguruan tinggi cita-citanya jadi ASN, cita-citanya dari pekerja, pegawai. Sedikit sekali orang yang kemudian keluar dari tempat pendidikan formal yang bercita-cita mendirikan usaha dan membuka lapangan kerja. Inilah yang kemudian di pesantren sekarang sudah mulai dengan programnya Ibu Gubernur Khofifa Parawansa, OPOP misalnya, dengan Kemenak punya program INBIS, inkubasi bisnis. Ini sejatinya adalah mendorong pesantren untuk berkiprah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ketahanan juga menjadi perhatian serius. Makanya sekarang tadi kalau Pak Ketua menyampaikan amanatul ummah, itu sekarang sudah punya visi bahwa 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, akan lahir jenderal-jenderal dari pesantren. Sehingga dari sisi ketahanan ini bukan hanya soal alat, alutsista dan sebagainya, tetapi bagaimana ketahanan mental, ketahanan spiritual ini menjadi sebuah fondasi. Dan yang terakhir dari 4 pilar Indonesia Emas 2045 itu adalah kiprah Indonesia di mata dunia. Makanya tadi kalau kita bisa jadi dari hal-hal lain masih kurang di mata dunia, kita punya sebuah kekuatan yang tidak ada duanya, di mana Indonesia itu kaum muslim terbesar sedunia. Itu di Indonesia. Ini kekuatan modal sosial yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan menjadi modal bagi bangsa ini untuk tampil di dunia. Maka hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah menunjukkan dominasi Indonesia di mata dunia saat akan mengirimkan pasukan perdamaian di Gaza dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Kita ini bukan kaum yang walaupun seperti beliau pakai sarung kemudian dianggap kaum yang kesekian. Vulgarnya kaum terbelakang, bukan. Santri di bawah bimbingan para kiai adalah sebuah aset yang menjadi modal bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Baik, penjelasan yang lengkap sekali Pak Gofir. Saya ke Pak Saikul terakhir nih Pak, mungkin ada 1 menit untuk Pak Saikul, saya berbagi waktu dengan Pak Musafak juga. Sebenarnya harapannya santri di era sekarang itu yang seperti apa Pak Saikul? Ya, santri yang diidealkan adalah santri yang mampu menjadi contoh ya, contoh tauladan bagi umat, kemudian juga menjadi santri yang bisa mengawal akhlak dari bangsa ini, karena tentu sudah santri itu mesti sudah mantap terkait dengan ilmu, iman dan akhlak, karena sudah digembleng di situ mentalitasnya dan seterusnya. Maka harapannya santri harus bisa menjaga menjadi penggerak ya, penggerak dan juga pembawa peradaban, kemajuan peradaban dunia lah, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Safak mungkin juga bisa memberikan notes gitu untuk peringatan Hari Santri supaya nggak cuma sekedar jadi peringatan seremonial saja, tapi momentum juga untuk berkembang gitu. Ya, jadi kalau saya bahwa santri tadi sampaikan harus menjadi uswatun hasanah di lingkungan masing-masing, tentu dimanapun berada. Harapan kami santri harus tidak boleh berubah, jadi dirinya sebagai santri. Dari segi pakaian saja santri itu sudah, kalau sudah pakaian santri itu untuk maksiat aja sudah susah. Sudah ada pagernya di situ. Iya, sudah ada pagernya. Apalagi dengan benteng yang ada di kolbu kita ini, atau sebagai seorang santri, tentu ini yang akan menjadi benteng dalam pertahanan kehidupan ini. Ketika mau berbuat yang salah atau berbuat yang dilarang oleh syariat maupun undang-undang, kita kalau sudah, oh iya kita santri, akhirnya kita akan menghindar dari apa yang jadi godaan itu.
Ini yang harapannya bisa dilakukan, bisa diimplementasikan supaya hari santri nggak cuma sekedar momentum seremonial saja, Pak Safak ya. Ya, betul. Baik. Pak Musa Fakhrov, terima kasih sudah hadir, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Govirin juga terima kasih sudah hadir, Sekretaris JKSN Provinsi Jawa Timur, dan juga Pak Saikul Hadi dari Kanwil Kemenak Jatim. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak-bapak. Dan juga terima kasih pemirsa sudah bersama kami di bincang-bincang kali ini. Selamat Hari Santri kami ucapkan, dan mudah-mudahan menjadi momentum untuk membuat pesantren santri ini juga terus berkembang dan menjadi bagian dari keberhasilan dari bangsa ini. Saya Disa Nugraha pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.